Tapi bukan berarti aku mengesampingkan skillku gitu. Aku punya prinsip education is the most important. Sekarang kesibukan Kak Aural itu apa sih? Kesibukan aku sekarang, aku lagi kerja freelance di Universitas Brawijaya Televisi. Jadi itu kayak TV milik kampusku, di bawah naungan kampusku, karena masih bermitra gitu. Terus aku salah satu host di sana. Kalau host apa ya, bahasa lain daripada host itu kayak presenter gitulah. Selain itu, selain freelance itu aku juga menjadi mahasiswa semester 7 di Universitas Brawijaya, jurusan Ilmu Pemerintahan. Sekarang kesibukannya juga lagi nyiapin laporan magang. Terus nanti lanjut ke skripsi gitu. Udah mau tamat karena udah mahasiswa tua gitu ya. Tapi umurnya masih muda, harus 21 itu muda guys. Jangan bilang itu tua ya. Terus selain itu aku masih tetap berkarya di musik dengan cover-cover seperti sekarang, cover-cover dari Instagram ke YouTube seperti itu. Sama ini sih kayak kalau misalnya ada acara-acara online misalnya gitu kan, caranya webinar, seminar gitu, kadang-kadang menjadi pemateri. Kadang-kadang sometimes juga jadi singer gitu, jadi penyanyinya, ngisi acara di sana, ngisi acara secara online gitu, nyanyi secara online gitu sih guys. Kalau boleh tahu itu sebagai MC-nya Brawijaya gitu ya Kak, itu ada kayak persyaratan atau enggak sih Kak, kayak jadi kepilih jadi MC atau gimana gitu? Jadi ceritanya itu kemarin aku ngelamar, kayak ngelamar gitu ya. Soalnya aku tertarik, interest banget. Aku mencintai public speaking, I love public speaking since aku di university gitu kan. Ketika aku lagi di universitas, sedang di universitas. Terus kebetulan aku juga mengikuti ajang duta kampus di situ kan, waktu di tahun 2018 ketika aku masih mahasiswa baru, memberanikan diri untuk ikut itu, akhirnya membuat aku interest banget sama public speaking karena karena gimana ya, kalau duta kampus itu kan ada kakak-kakaknya ya, dari generasi ke generasi berikutnya gitu. Jadi kebetulan senior-seniorku di paguyuban duta putra putri kampus itu rata-rata public speaking udah jago-jago, ada yang jadi MC, ada yang sekarang udah MC nikahan gitu, emang udah MC kondang lah di Malang gitu ya. And then ada juga yang mereka ngelanjut ke nasional. Kemarin itu ada Joko Roro gitu-gitu kan, itu masih regional sih. Ada yang juga ikut-ikut lomba-lomba public speaking kayak gitu. Pokoknya keren-keren deh gitu, yang emang berkecimpung di dunia public speaking seperti itu. Dari situ aku kayak men-challenge diriku, kenapa enggak aku harus bisa nih public speaking juga gitu. Belajar dari mereka, ambil ilmu mereka gitu, kayak tanya-tanya mereka, kayak merasa diri sendiri itu bodoh gitu ya. Kayak merasa diri sendiri itu masih bodoh dan perlu arahan gitu. Akhirnya aku dikasih kepercayaan dari pihak kampus memegang dua acara kampus yang emang itu besar banget di Universitas Brawijaya gitu. Jadi aku megang MC Raja Brawijaya sama MC Kampung Budaya. Jadi itu kayak acara tahunan Universitas Brawijaya, emang besar banget. Nah dari situ juga kayak pertamanya awalnya aku memberanikan diri jadi MC itu di tingkat jurusan dulu sih gitu, dari tingkat jurusan, dari tingkat fakultas, and then juga di universitas. Nah karena itu tuh, karena kecintaan ke public speaking itu kayak tertarik, interest banget tuh sama komunikasi, sama public speaking. Akhirnya aku kayak memberanikan diri, kayaknya aku butuh men-challenge diri aku deh gitu. Maksudnya men-challenge diri aku ke tingkat yang lebih tinggi, lebih berproses lagi ke depannya. Nah, aku masukin tuh CV gitu. Kebetulan
kemarin itu maksudnya gini, mereka cuma kayak ya udah gitu, nggak ada apa-apa, nggak ada kabar apa-apa dari pihak Universitas Brawijayanya, dari pihak UBTV-nya. Tapi akhirnya 3 bulan kemudian itu aku dipanggil lagi kayak, kamu masih mau nggak gabung sama kita gitu? Kita udah lihat CV kamu dan udah lihat profil kamu gitu, profil kamu di Instagram gitu. Jadi kita tertarik nih buat ngajak kamu join gitu. Akhirnya dari situlah aku terpilih, aku diajak join gitulah. Wow, bagus banget Kak. Kalau boleh tahu kuliah tuh Kakak ambil jurusan apa sih? Aku jurusannya ilmu pemerintahan, jadi kayak gimana ya, kayak agak lari gitu ya dari passionnya aku. Tapi aku bilang nggak lari juga, karena di pemerintahan juga kan harus jago public speaking ya, di jurusanku itu harus jago public speaking. Bahkan sering debat, sering juga presentasi, kan. Terus kayak rata-rata teman-temanku itu juga punya kemampuan, mungkin karena anak-anak Jakarta ya kali, kayak keberaniannya tinggi juga, karena dulu sekolahnya juga bagus di Jakarta. Mereka itu kayak nggak membuat aku kayak gimana ya, banyak belajar juga dari mereka gitu. Pandai-pandai bicara, public speakingnya udah oke gitu. Kalau menurut Kakak kenapa sih kok nggak ngambil jurusan musik gitu? Kan Kakak juga hobinya suka nyanyi, cover, dan sebagainya gitu. Oke, aku akan jawab. Jadi itu kenapa sih aku lebih milih mengutamakan pendidikan daripada skillnya, maksudnya skillku gitu ya. Menurutku aku punya kemampuan di bidang pendidikan, karena dari aku melihat kemampuan itu dari ketika aku SMP, dari SD gitu ya. Dari SD itu aku udah anaknya emang aku bukan bilang aku pintar, tapi aku bilang bisa bilang orangnya tekun gitu ya. Aku mau belajar, aku mau tahu banyak hal gitu. Rasa ingin tahunya itu besar banget kalau tipe aku orangnya gitu. Aku kan udah belajar, aku maksudnya yang paling mengenal diri kita sendiri kan ya kita sendiri kan gitu. Jadi aku merasa dan menilai diriku seperti itu gitu. Tapi nggak tahu juga penilaian orang di luar sana seperti apa, itu terserah mereka. Tapi aku yang tahu tentang diriku sendiri ya aku sendiri gitu. Nah, karena aku ngerasa aku mampu sampai SMP, SMA, aku juga juara, dapat beasiswa, aku ngerasa diriku mampu di pendidikan gitu. Tapi bukan berarti aku mengesampingkan skillku gitu. Aku punya prinsip education is the most important. Oke, and then jadi akhirnya kalikan diri, udah aku undangan aja deh gitu, aku coba SNMPTN gitu, karena kan kebetulan aku dapat kuota kemarin dari kelasku itu ada dapat 20 orang dan yang kepilih cuma 3 orang, 3 orang ke Universitas Brawijaya, tapi ya ada juga 4 orang di Sumatera Utara gitu. Jadi aku merasa education itu yang paling penting gitu, pendidikanku paling penting karena aku punya kemampuan gitu. Tapi bukan juga aku mengesampingkan skillku, aku terus berkembang kok, aku terus mengembangkan hal itu gitu. Jadi itulah alasannya kenapa aku lebih memilih untuk untuk berkuliah tapi di jurusan pemerintahan gitu. Kakak kan lebih suka cover lagu gitu ya. Itu tuh awal Kakak mulai suka kayak mengcover lagu gitu tuh gimana sih Kak, dan genre apa yang Kakak sangat suka banget? Jadi kayak cara nge-cover apa segala. Oke, jadi sebenarnya aku tuh dulu nggak kepikiran buat YouTube channel, sangat tidak kepikirannya. Nah, semenjak pandemi harus berkembang juga, mengembangkan skill aku nih, ini peluang banget nih gitu, karena aku punya banyak waktu juga. Belajar online kan juga agak lebih sedikit gitu. Jadi aku kayak ya udah bangun YouTube channel. Pertamanya aku kayak coba cover yang sesuai dengan karakter aku. Aku lebih ke ini sih, lebih karakter genre yang pop. Tapi juga pertama aku misalnya sama Adele kalau dari barat gitu. Jadi aku kemarin itu cover banyak lagu-lagu yang cover itu sebenarnya lagu-lagunya Adele gitu. Karena aku merasa karakter suaraku sama karakter suaranya dia agak menyerupai gitu. Bukan berarti sama, tapi aku nyaman di genre seperti Adele gitu. Jadi akhirnya aku emang lebih suka ke genre pop atau R&B gitu.
lebih sering cover yang kayak gitu. Sama lagu daerah sih, lagu daerah juga karena gini ya, maksudnya kan nggak salah juga misalnya kita mengembangkan musik-musik tradisional. Nah, apalagi dari asal kita. Jadi aku emang suka juga cover lagu-lagu dari sukuku gitu, lagu-lagu daerah gitu. Oke. Kak Aurel nih, ada nggak sih kayak musisi atau penyanyi favorit kakak itu? Apa Adele atau lain? Kalau di luar negeri sih Adele, terus Jennifer Hudson, ya, aku juga suka. Terus kalau favorit itu yang laki-laki, kalau di Indonesia yang laki-laki itu aku suka Pamungkas. Kalau yang perempuan aku suka Nadine Amiza. Ibaratnya kayak aneh gitu, maksudnya aku soal menyukai dan tidak suka. Menurut Kak Aurel nih, dari yang kedua kakak pilih tadi, itu ada nggak sih Kak jadi role modelnya kakak dalam bermusik gitu? Kalau role model sih ada ya, pasti. Aku memang dari dulu suka ngeliat Adele gitu, jadi emang hampir semua lagunya aku tahu lah ya gitu, dan banyak juga yang. Tapi kalau misalnya dari segi kehidupan pribadi atau seperti apa, aku nggak terlalu mengikuti dia gitu. Dan aku nggak tipikal orang yang nggak, kalau udah suka sama itu ya itu aja, nggak juga. Tapi aku anaknya mau open minded untuk menyukai musisi-musisi lain gitu, kayak pengen tahu emang kalau misalnya karirnya bagus ataupun ada sesuatu hal yang membanggakan dari dia gitu. Jadi aja, dan akhirnya belajar, maksudnya dari pakai seperti itu, kayak lagu-lagu yang emang dia keluarkan gitu-gitu kan, kayak mengikuti ya role modelnya, lebih kayak gitu sih. Pertanyaan terakhir ya Kak ya, sehabis kakak lulus atau wisuda ya nanti, ada niatan nggak sih untuk jadi musisi atau mungkin jadi TikTok atau Telegram atau YouTubers atau vlogger apa lainnya Kak, atau lanjut kerja? Soal what I plan in the future, gimana ya, aku itu tipikal orang yang juga pengen menjadi seseorang yang punya banyak plan sih gitu. Maksudnya apapun kondisinya nanti kamu masih bisa punya banyak pilihan gitu, karena dari dulu sih aku kayak gitu ya, dari SMA untuk masuk kuliah pun aku kayak gitu. Jadi mencoba peluang, banyak sih plannya, kayak misalnya tadi itu jadi ya pastinya aku mengutamakan pendidikanku dulu ya. Ya kalau misalnya Tuhan izinkan untuk lanjut sekolah S2, dapat kuliah, dapat beasiswa, aku mungkin akan lanjut sekolah. Tapi itu di plan pertama. Kalau plan kedua itu karena tertarikan sama public speaking, jadinya ini sih ada rencana pengen coba news anchor atau pembawa berita gitu, atau host juga di stasiun televisi nasional gitu kalau bisa. Karena ini sekarang lagi udah di lokal nih gitu, punyanya daerah nih, pengennya kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan kasih jalan bisa ke nasional, itu salah satu plannya. Terus plan lainnya ya pengen juga sih tetap berkembang di dunia musik, berkarya di lewat YouTube, Instagram, dan kalau bisa juga dari selebgram. Jadi gimana ya, di mana ada kesempatan dan peluang itu mungkin akan dikejar gitu loh. Kalau misalnya Tuhan berkehendak juga, balik lagi kan, kalau misalnya kita emang mau tapi Tuhan bilang itu bukan untuk kita, kan kita nggak bisa paksain gitu. Tapi ya itu tadi, balik lagi, kalau misalnya Tuhan kasih kalau misalnya Tuhan bilang ini untuk kamu, karena dan kamu udah maksudnya kamu berhasil ngambil peluang itu, ya udah gitu. Aku akan siap mengerjakan semua.